pagi semua, perkenalkan nama saya Joviani Makalmaboru Sembiring dengan NIM 2050101011111118 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Jadi di sini saya akan membuat video ulasan mengenai polemik RUU KPS. Akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan mengenai rancangan undang-undang atau RUU penghapusan kekerasan seksual atau PKS yang kabarnya bila disahkan bisa menjerumuskan orang kepada zina. Banyak tersebar berita bahwa pengesahan RUU itu bisa sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan sosial. Isi dari RUU tersebut dikatakan berisi pelegalan untuk membebaskan kaum-kaum LGBT, pelegalan aborsi, bahkan kebebasan berpakaian. Pada poin terakhir, bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa kebebasan berpakaian berarti seorang ibu bisa dijerat dengan pasal di RUU PKS jika ibu tersebut menyuruh anaknya memakai jilbab tapi anaknya tidak mau. RUU ini bila disahkan dikatakan bisa melanggengkan fenomena seks bebas dalam masyarakat karena menjadi justifikasi bagi seseorang untuk bisa bebas berhubungan seks dengan siapa saja yang ia mau. Selain itu, RUU ini dikatakan pro dengan zina dan juga pro dengan prostitusi. Apalagi ditambahi kabar bahwa RUU ini adalah produk barat. Dan dalang yang menciptakan RUU ini adalah kaum feminis liberal. Kalau RUU ini sampai diloloskan, ia akan menyampingkan UU PKDRT, UU perkawinan, bahkan UU perlindungan anak karena dalam hukum berlaku asas lex posteriori derogat legi priori yang artinya UU terbaru menyampingkan UU yang lama. Tak sampai di situ, dikatakan pula bahwa di RUU PKS ini memperjuangkan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pengakuan gender ketiga atau LGBT. Banyak juga yang beranggapan bahwa KUHP saja sudah cukup untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual. Jadi tak perlu lagi ada RUU baru yang mengatur secara lebih jauh terkait hal itu. Ada banyak sekali tanggapan maupun kritik serta interpretasi dari RUU PKS tersebut. Banyak orang yang menafsirkan RUU PKS sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing dan hal itu tentu sah-sah saja. Namun di antara kabut-kabut komentar yang semakin pekat dan riuh, seseorang bisa mudah sekali untuk terhalang pandangannya dan sulit mendengar apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sumber utama yang dijadikan perbincangan. Mengutip dari draft RUU PKS, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasil seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Kemudian, penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Dalam RUU tersebut juga dijelaskan mengenai langkah yang sekiranya akan diambil untuk menghapus kekerasan seksual, yaitu melalui tahap pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku kekerasan supaya dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pada bagian pencegahan tertulis pula bidang-bidang yang sekiranya harus dibenahi demi terciptanya lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Di antaranya bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan juga bidang sosial budaya. Maka dari itu dengan RUU PKS ini kita lebih diberi ruang untuk mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual. Selain itu akan lebih mudah pula untuk menciptakan program-program anti kekerasan seksual dan sistem keamanan yang terpadu untuk kita semua. Anak-anak sekolah juga akan lebih paham mengenai pentingnya untuk menjaga diri karena terdapat pula agenda untuk memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai polemik RUU KPS tersebut. Kiranya jikalau ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.